Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita akan bahas tentang metode regulasi atau partisipasi. Metode regulasi atau partisipasi ini merupakan salah satu metode pencarian akar untuk persamaan linear selain dissection. Bila kita tinjau lagi metode dissection atau bagi dua, maka kita lihat bahwa metode dissection selalu berhasil menemukan akar, tetapi kecepatan konvergensinya sangat lambat. Kita membutuhkan iterasi yang sangat banyak untuk mendapatkan akar yang dicari. Nah, kecepatan konvergensi ini dapat ditingkatkan jika FA dan FB-nya cukup dipertimbangkan. Karena secara logika, jika FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu akarnya akan lebih dekat ke X sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Nah, metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini disebut dengan metode regulasi atau partisipasi. Metode regulasi menggunakan titik perpotongan garis lurus dengan sumbu X untuk menentukan tafsiran akarnya. Kita lihat bahwa di sini misalkan ada grafik fungsi dari X yaitu fx, kurva yang berwarna hitam yang tebal ini adalah kurva fx. Kemudian nilai akarnya adalah di sini, di titik ini yang akan kita cari. Nah, di sini kita lihat bahwa kita akan memanfaatkan nilai FA dan FB untuk menaksir nilai akarnya. Nah, di sini untuk iterasi yang pertama kita lihat bahwa estimasi akarnya adalah di C1, kemudian iterasi berikutnya C2, iterasi berikutnya adalah C3, dan seterusnya sampai nanti nilainya mendekati nilai akar yang sebenarnya. Untuk rumus metode regulasi sendiri di sini adalah C sama dengan B min FB dikali B min A dibagi FB dikurang FA. Nah, berikut adalah algoritma metode regulasi. Yang pertama kita definisikan terlebih dulu fungsinya atau fx-nya. Kemudian kita tentukan batas atas dan batas bawahnya. Di sini kita bisa menentukan secara sembarang atau kita melihat dari grafik fungsinya. Batas bawah itu sebagai A dan batas atas sebagai B. Lalu tentukan toleransi error atau epsilonnya serta iterasi maksimumnya. Kemudian hitung nilai FA dan FB-nya. Nah, untuk iterasi 1 sampai N atau saat error yang bisa dari epsilon, kita hitung dulu C sama dengan B min FB dikali B min A dibagi FB dikurang FA. Setelah itu kita hitung FC-nya, lalu hitung errornya, yaitu nilai mutlak dari FC tadi. Kemudian jika FA dikali FC-nya negatif atau kurang dari 0, maka untuk selang berikutnya, pada iterasi berikutnya adalah B sama dengan C dan FB sama dengan FC. Dan jika FA dikali FC-nya sama dengan 0, maka berarti akarnya adalah sama dengan C. Dan jika tidak, maka A sama dengan C dan FA sama dengan FC. Kemudian angka persamaannya adalah C. Iterasi dihentikan jika nilai fungsi akar yaitu Fc mendekati 0 atau nilai mutlak Fc kurang dari epsilon atau errornya. Kita coba di contoh kasus berikut. Kita akan tentukan angka persamaan linear fx sama dengan x kuadrat min f pangkat x di dalam selang min 1 sampai 0, selang tertutup min 1 sampai 0, dengan epsilon atau errornya adalah 0,0001 dengan menggunakan metode regulasi. Nah, dari selang tertutup ini kita bisa lihat bahwa batas bawahnya adalah min 1, ini sebagai A, dan batas atasnya adalah 0, yaitu sebagai B. Lalu errornya tadi adalah 0,0001 ya. Kemudian kita hitung
nilai FA yaitu F-1, jadi kita substitusikan atau kita masukkan nilai -1 ke dalam fungsi X kuadrat min E pangkat X, yaitu -1 kuadrat dikurang E pangkat -1. Ini hasilnya sama dengan 0,632 atau nilainya positif ya, karena lebih besar dari 0. Kemudian kita hitung lagi nilai FB yaitu F0, jadi 0 kuadrat min E pangkat 0 atau sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Ini nilainya negatif ya atau kurang dari 0. Selanjutnya hitung nilai C dengan rumus tadi ya. C sama dengan FB dikali B min A dibagi FB min FA. C sama dengan B min FB kali B min A dibagi FB min FA. Nah, B-nya tadi adalah 0, kemudian FB-nya tadi adalah min 1, lalu di sini B min A berarti 0 dikurang min 1, dibagi FB min FA berarti min 1 dikurang 0,632. Hasilnya adalah min 0,613. Selanjutnya kita hitung nilai FC. Jadi masukkan nilai C tadi yang sudah diperoleh ke dalam fungsi X, yaitu X kuadrat min E pangkat X. Jadi min 0,613 pangkat 2 dikurang E pangkat min 0,613 sama dengan min 0,166. Ini bisa dihitung dengan kalkulator ya. Kemudian langkah selanjutnya kita cek apakah nilai mutlak dari FC-nya ini sudah lebih kecil dari epsilonnya atau belum. Nah, kita lihat bahwa nilai FC-nya tadi adalah min 0,166. Kalau dimutlakan maka nilainya menjadi positif, yaitu 0,166. Ternyata nilai ini lebih besar dari epsilonnya ya, lebih besar dari 0,0001. Berarti iterasi masih harus dilanjutkan. Nah, kemudian kita akan tentukan silang barunya berdasarkan nilai FA dan FC. Kita cek FA dan FC-nya. FA tadi nilainya adalah positif dan FC nilainya negatif, sehingga kalau dikalikan hasilnya negatif atau kurang dari 0. Nah, sesuai aturannya tadi, kalau nilai perkalian FA dan FC negatif, maka di iterasi selanjutnya nilai B sama dengan C. Jadi nilai B di iterasi selanjutnya sama dengan nilai C yang diperoleh di sini, yaitu min 0,613. Sehingga silang barunya adalah min 1, min 0,163. Jadi nanti A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 0,163. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Silang barunya adalah tadi min 1, min 0,163. Di sini FA sama dengan F min 1 yaitu 0,632 ya, sudah kita peroleh di depan. Kemudian FB-nya min 0,163. Ini juga sudah kita peroleh di iterasi 1. Kemudian kita hitung nilai C-nya diperoleh min 0,693. Lalu hitung nilai FC. Kita masukkan nilai C ke dalam fungsinya tadi, yaitu min 0,693 kuadrat min E pangkat min 0,693 sama dengan min 0,02. Setelah itu kita cek apakah nilai mutlak dari min 0,02 ini sudah lebih besar dari epsilonnya. Tadi epsilonnya 0,0001. Nah, ternyata ia masih lebih besar daripada epsilonnya, sehingga iterasi harus dilanjutkan. Kemudian kita tentukan silang barunya. Kita lihat nilai FA dikali FC-nya tadi. FA-nya positif, FC-nya negatif ya. FC-nya negatif, sehingga jika dikalikan hasilnya juga negatif. Artinya pada iterasi selanjutnya
B-nya adalah sama dengan C, sehingga selang barunya adalah min 1, min 0,103. Bila dilanjutkan iterasinya, maka akan diperoleh nilainya seperti di dalam tabel ini ya. Jadi pada iterasi yang pertama tadi, batas bawahnya min 1, batas atasnya 0, diperoleh nilai C min 0,013, FA-nya 0,032, ini FB min 1, FC-nya tadi min 0,166, kemudian FA dikali FC tadi nilainya negatif atau kurang dari 0 ya. Sehingga selang barunya tadi adalah AC, yaitu tadi min 1, kemudian min 0,613 dan seterusnya. Sampai iterasi ke-6 diperoleh nilai akarnya atau nilai C-nya adalah min 0,70346.